Nah, pelan-pelan seperti ini dituang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kondisi darurat, admin akan coba bagikan ya tata cara penggantian oli di Jupiter Z1. Sebenarnya ini mudah ya, cuman mungkin beberapa dari kamu ada yang masih bingung cara ganti oli itu yang benar gimana supaya nggak salah. Ya, semoga video ini bermanfaat. Ya, sebenarnya penggantian oli di sepeda motor itu pengetahuan dasar ya buat cowok, buat bapak-bapak, buat laki-laki. Karena ya namanya ngerawat sepeda motor tuh ya keharusan ya supaya nggak selalu bergantung kepada bengkel. Mana tahu kalau kamu tinggal agak ke pelosok, mungkin hanya sekedar mau ganti oli saja harus keluar, atau mungkin memang sudah punya peralatan lengkapnya pingin coba ganti oli sendiri. Nah, ini dia videonya. Adapun oli yang akan admin gunakan kali ini untuk penggantiannya adalah oli dari Shell, yaitu Shell Advance 10W40AX7. Ya, ini dia sudah admin beli. Dan di sini tulisannya Synthetic Base Motorcycle Oil 4 tak. Nah, perhatikannya pada saat pemilihan oli, berhubung sepeda motor admin ini adalah sepeda motor bebek. Jadi ya pilihlah yang ini dia 4T atau 4 tak. Ini dia. Wajib ya. Jadi kalau kamu mau cari nanti mau oli merek apapun, pastikan yang kodenya itu 4T atau tulisannya itu untuk motor bebek atau motor sport. Karena ada juga yang untuk Matic. Nah, untuk Matic itu beda. Jadi jangan salah pilih. Kalau untuk Shell itu yang gambarnya itu motor gede seperti ini nih, motor racing seperti ini. Di sini kapasitas olinya itu 0,8 liter atau 800 ml. Karena memang Jupiter Z1 itu dalam kondisi normal, bukan penggantian filter, dia hanya butuh oli sebanyak 800 ml. Jadi 800 ml cukup satu botol ini untuk digunakan penggantian. Pastikan juga pada saat pembelian oli itu beli yang original ya. Caranya sudah pernah dibagikan. Untuk mengetahui oli Shell itu original atau enggak, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ini admin beli sudah pasti original karena belinya itu di toko resmi official store-nya. Tapi kalau kamu cari di bengkel-bengkel juga yang terpercaya ya, biasanya sih mereka juga jual yang oli original. Ingat, penting untuk ngebeli oli original supaya sepeda motor kamu itu sehat ya, nggak kena masalah ke depannya. Jangan hanya selisih 10.000 20.000 jadi masalah ke depannya, bisa-bisa sepeda motor kamu turun mesin. Jadi kita lihat dulu untuk spek olinya ya. Selain 4T, di sini tulisannya Synthetic Base. Nah, ini dia bagian belakangnya. Pelumas semi sintetik 4T Shell Active Cleansing teknologi dengan perlindungan menyeluruh. Ya, AX7 10W40. Nah, ini semi sintetik ya untuk oli ini, karena yang kuning yang di bawahnya itu yang mineral, sedangkan yang di atasnya lagi yang botol abu-abu tua itu full sintetik. Sedangkan ini ada di tengah-tengah, dia semi sintetik. Jadi masih ada base oilnya, tapi setidaknya ini semi sintetik, nggak bener-bener yang oil base ya, yang masih natural. Sebenarnya semakin bagus untuk sintetiknya atau full sintetik itu semakin baik. Cuman masalahnya yang full sintetik itu admin cek harganya, yang abu-abu itu dia di 130.000 ya. Sedangkan yang ini murah, harganya sekitar di 70 ribuan. Jadi admin beli aja yang botol biru. Jadi kita langsung coba pengurasan dulu. Sebelum kita ganti, kita keluarkan dulu oli yang ada di dalam Jupiter Z1 ini. Caranya gimana, Min? Yuk kita langsung saja. Pertama-tama ya, kamu buka dulu lubang oli ini, lubang masukkan oli, supaya nanti udaranya nggak keperangkap, lebih mudah olinya keluar. Kamu buka dulu. Di sini admin mengencangkannya menggunakan tang ya. Jadi bukan juga pakai tang karena agak keras. Nah, menggunakan tang. Buka supaya nanti ketika olinya keluar itu nggak kehalang, nggak kedap dianya. Ya, sudah dilepas. Sekarang kita berpindah ke sisi satunya. Nah, pada bagian pembuangan oli nanti atau di bagian bawah mesin ini kamu letakkan wadah ya. Wadah yang lebar intinya. Ya, wadah apapun intinya yang lebar seperti ini atau yang lebih dalam lagi. Ini kebetulan cuma ada wadah ini aja. Jadi admin menggunakan wadah ini, dia lebih lebar supaya nanti oli keluar itu nggak ngocor kemana-mana. Nah, untuk Jupiter Z1 dia menggunakan kunci nomor 12 ya. Di sini kunci nomor 12 itu yang ini. Admin menggunakan kunci shock
Kunci ring juga boleh, tapi jangan gunakan kunci pas ya. Minimal kunci ring ukuran 12. Lebih bagus lagi kalau kunci sok seperti ini, biar bautnya nanti gak selek. Nah, untuk lubang pembuangan atau baut lubang pembuangan oli dari Jupiter Z1 tuh yang ini nih, dia di posisi sebelah kiri samping, nggak ada di bawah ya. Kalau Honda biasanya di bawah, tapi kalau untuk Jupiter Z1 dia ada di samping. Ini dia ukurannya baut 12. Nah, pas ya 12 ya. Tinggal kamu buka saja berlawanan jarum jam. Ya, berhubung admin sambil pegang kamera ya agak sulit, jadi tinggal kamu tekan aja ke bawah atau berlawanan jarum jam sampai bautnya kebuka. Nah, sudah kebuka seperti ini. Ini lebih enak lagi kalau pakai ratchet ya, tapi ratchet admin nggak punya. Oke, kalau bautnya sudah kendur ya tinggal buka aja seperti ini. Nah, buka. Ingat posisikan wadah pembuangan itu tepat di bawahnya ya. Pelan-pelan aja. Biasanya ini bagian krusial karena biasanya oli akan ngocor kena tangan. Ya, itu dia olinya sudah keluar. Ya, di sini olinya hitam banget ya. Warna hitam karena sudah lumayan lama juga nggak diganti. Berhubung admin fokus ke motor NMAX yang baru. Jadi admin lakukan penggantian oli karena motor NMAX itu agak ini ya, kalau mau dipakai harian merepotkan, badannya gede. Kalau Jupiter Z1 ini mau angkut gas, beli beras lebih mudah, lebih hemat juga. Nah, ini tunggu sampai semua olinya keluar ya. Semua olinya keluar. Admin biasanya kalau mau ganti oli ini itu di posisi malam hari, jadi ditinggal tidur subuh-subuhnya itu bisa pasang oli yang baru. Cuman berhubung ini untuk bikin video aja, jadi mau nggak mau dikerjakan pagi hari ya. Ini sebaiknya semua oli kotornya itu, oli lama dikeluarkan. Selain itu juga kamu bisa miring-miringin ke kiri supaya oli yang lama juga bisa keluar dengan cepat. Dimiringin aja seperti ini. Ini admin sambil pegang kamera agak sulit jadi. Nah, dimiring-miringin seperti ini. Nah, supaya semua olinya keluar, dimiring-miringin. Itu dia, kalau dimiringin oli yang lama itu makin banyak yang keluar ya. Jadi dimiringin itu lebih bagus. Mau standar 1 juga boleh. Nah, ini posisi olinya sudah tinggal netes-netes aja ya. Kalau mau disemprot menggunakan kompresor ya sebenarnya boleh, cuman jangan sering-sering ya. Karena kompresor itu biasanya terkadang mengandung air. Kalau saran admin tetap dimiringin aja. Dan jangan lupa sebelum ditutup ini dibersihkan dulu ya. Mana tahu ada pasir yang masuk karena pinggirannya ini kotor. Jadi dilap aja. Nah, dibersihkan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada pasir dan sejenisnya yang masuk. Ya, setelah itu kamu silakan tutup untuk lubang keluarannya ini. Kalau misalkan dirasa sudah keluar semua olinya, tutup kembali. Lebih mudah kalau menggunakan ini ya, mata soknya ambil, kemudian bisa muternya lebih jauh. Ya, kalau sudah ketutup seperti ini silahkan kamu kencangkan. Kamu putar searah jarum jam. Kalau di sini ditarik ke atas ya. Putar searah jarum jam untuk mengencangkan. Nah, dikencangkan. Tutup kembali. Kunci soknya. Jangan lupa. Lanjut untuk bagian pengisian, pasangkan terlebih dahulu corong olinya ini ya. Kalau kamu nggak punya corong oli seperti ini, corong minyak tanah pun boleh. Tinggal masukkan. Ini harganya murah kok, corong-corong seperti ini beli di 7.000 perak. Nah, perhatikan ya, untuk pemasangan corong ini jangan seperti ini ya. Tapi lidah yang panjangnya ini itu mengarah ke kita, atau ya mengarah ke kita seperti ini. Nanti biasanya oli itu masuknya nggak langsung ya, kayak blubub blubub seperti itu. Jadi arahkan ke kita untuk yang bagian panjangnya ini. Sekarang kita akan coba buka olinya ya. Berhubung admin satunya pegang kamera, jadi admin tahan aja pakai kaki. Kita putar berlawanan jarum jam untuk membukanya. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini ada segel ya.
silahkan ditusuk dulu. Nah, kamu tusuk, mau gunakan obeng boleh, sambil ditahan ya. Nah, lanjut kita tuangkan olinya. Tuangkannya itu pelan-pelan aja ya, jangan langsung satu botol dituangkan. Maksudnya itu jangan langsung ditegak luruskan vertikal, tapi kamu tuangkan pelan-pelan supaya olinya nggak keluar semua atau nggak itu tadi blubub-blubub tadi. Kamu tuangkan pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan seperti ini dituang, jangan langsung semuanya, pelan-pelan aja. Ini olinya bagus ya, oli original. Ingat, pembelian oli wajib di official store atau di bengkel resmi. Biasanya di pom bensin juga ada ya, pom bensin Shell, atau di toko atau bengkel langganan kamu. Ingat, selisih 10-20 ribu dengan oli palsu. Hati-hati, jangan tergiur harga murah. Ya, berlaku juga untuk oli merek lain. Jangan sampai perkara oli 10-20 ribu turun mesin, sepeda motor kamu hancur. Oke, sudah semuanya ya sepertinya masuk, tinggal diketok-ketok aja. Nah, sampai semua olinya masuk habis. Oke, sudah kosong. Untuk corongnya ini kamu ketok-ketokin seperti ini dulu. Nah, ya, masukkan kembali ke sini supaya nggak netes ke lantai. Kemudian kamu tutup untuk lubang masukannya ini. Nah, ini kalau misalkan ada pasir disemprot dulu atau ditiup juga boleh. Jangan sampai ada pasir ya yang lengket di sini. Kemudian kamu tutup, putar searah jarum jam. Kencangkan menggunakan tang, jangan sampai nggak kenceng ya, mana tahu ada orang jahil atau setidaknya anak-anak kadang masukin barang ke sini. Putar pakai tang. Ya, sudah diputar pakai tang, dikencangkan. Sebenarnya di sini sudah selesai ya, cuman jangan lupa untuk oli yang sudah kotor ini, oli lama, itu bisa kamu masukkan kembali ke wadah ini. Bebas kamu mau diolah, mau digunakan oli ini. Biasanya untuk motor-motor yang sudah ngebul bisa juga sih pakai oli ini, atau sekedar untuk ini, untuk sepeda, untuk rantai juga bisa. Tapi biasanya admin masukkan lagi ke dalam botol ini, atau botol ini kalau kamu mau sedikit kreatif itu bisa diubah jadi wadah ya, wadah yang berguna, tinggal dipotong aja. Ya, penggantian oli selesai. Sekarang kita akan coba sela dulu. Jangan langsung dinyalakan, ini kebiasaan admin aja ya. Biasanya admin sela sampai 7 kali supaya olinya itu naik, bersirkulasi. Tapi ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa, toh juga nanti dijalanin mesinnya atau dinyalain juga olinya akan bersirkulasi. Hanya kebiasaan aja, admin sela biasanya 7 kali lebih. Disela seperti ini. Nah, itu perkara buat motor yang nggak punya selahan seperti ini ya, Kickstarter. Mau nggak mau ya pakai starter elektrik. Ya, sudah selesai. Sekarang kita nyalakan. Ya, langsung menyala. Suara mesin jadi jauh lebih halus dengan oli yang baru. Ini kalau admin coba putar. Ya, jadi lebih halus ya. Cek terakhir, pastikan nggak ada satu tetes pun oli yang keluar dari lubang pembuangan ini. Kalau misalkan ada, berarti kamu belum kencang untuk pengencangan baut olinya. Jadi pastikan nggak ada satu tetes pun oli yang keluar dari lubang pembuangan ini. Jadi ya, itulah dia tata cara penggantian oli untuk sepeda motor Jupiter Z1. Ya, darurat saja ya. Di dapur admin ganti. Buat kamu, laki-laki, para bapak-bapak, ataupun uhti-uhti yang mau ganti oli sepeda motornya sendiri, khususnya untuk yang motor bebek seperti Jupiter Z1 ini. Semoga video ini ngebantu ya,
Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.